Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul keterkaitan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan modern. Pertama-tama izinkan kami untuk memperkenalkan personil kami. Yang pertama saya sendiri, yaitu Insan Kamil Abdillah dengan nomor induk mahasiswa 060203220034. Saya Iza Nailati dengan NIM 0602 0322 035. Saya Ika Suswawati dengan NIM 0602 0322 033. Demikian perkenalan kami. Selanjutnya langsung masuk ke materi. Stay tune. Baiklah, jadi di dalam PPT kita menjelaskan tentang yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah ilmu pengetahuan modern, dan yang ketiga adalah keterkaitan antar keduanya. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan mengenai pengertian Al-Quran yang telah kami simpulkan dari beberapa perspektif para ahli, yaitu Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan atau disampaikan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur sebagai pedoman hidup bagi umat manusia di seluruh dunia, karena isinya yang sangat faktual dan bisa dibuktikan kebenarannya. Kemudian dengan ilmu pengetahuan, keseluruhan sistem pengetahuan manusia yang telah dilakukan secara sistematis untuk menjelaskan antara berbagai hal dan peristiwa dalam alam secara rasional. Melalui ilmu pengetahuan, berbagai peristiwa dijelaskan secara kerangka teori atau hukum ilmiah yang lebih masuk akal. Baiklah, masih dalam tentang ilmu pengetahuan. Ya, dalam ilmu pengetahuan ini untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam Islam itu ada 3 pilar. Yang pertama pilar ontologis, yang kedua aksiologis, yang ketiga epistemologis. Jadi yang pertama itu pilar ontologis. Pilar ontologis adalah yang menjadi subjek ilmu. Islam harus menerima realitas material maupun non material. Yang kedua pilar aksiologis. Pilar aksiologis ini bertujuan untuk memperlihatkan kesatuan hukum alam, hubungan seluruh bagian dan aspeknya sebagai refleksi dari kesatuan prinsip ilahi. Yang ketiga, epistemologis, yakni berkaitan dengan bagaimana atau dengan apa kita sebagai manusia mencapai pengetahuan tersebut, yaitu Tuhan yang Maha Mengetahui. Lanjut, yang kemudian menurut pandangan Al-Quran. Intinya ilmu modern menurut pandangan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran tidak hanya untuk tujuan praktis sebagai hudalinas, tetapi Al-Quran juga memberikan banyak informasi, baik tentang mengenai fenomena alam, bahkan wahyu yang pertama kali pun diturunkan kepada Nabi, yakni mengandung indikasi pentingnya proses investigasi dapat ditelusuri dari kata ikro, yakni berarti bacalah, yang berarti menghimpun, menyampaikan, mendalami dan meneliti. Yang kedua, Al-Quran memerintahkan kepada manusia untuk mengenali secara seksama alam sekitarnya, seraya mengetahui sifat-sifat dan proses-proses alamiah yang terjadi di dalamnya. Oleh karena itu, Al-Quran karena bertujuan untuk memerintahkan kepada manusia tentang mengenali secara seksama alam sekitarnya. Nah, inilah tujuannya adanya ilmu modern seperti biologi, fisika, agar kita lebih memperdalam dan mendalami ilmu-ilmu alam yang sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran untuk lebih memahami. Lanjut, yang kedua, yakni Al-Quran mengajarkan kepada manusia untuk mengenali secara Al-Quran mengajarkan kepada manusia untuk mengadakan pengukuran terhadap fenomena alam. Nah, dalam hal pengukuran ini kan sudah banyak dijumpai ya teman-teman. Di zaman modern ini sudah banyak cara mengukur gaya atau mengukur segala macam tentang ilmu-ilmu umum yang modern. Kemudian yang nomor 4, Al-Quran menekankan pentingnya analisis
yang mendalam terhadap fenomena alam melalui proses penalaran yang kritis dan sehat untuk mencapai kesimpulan yang rasional. Nah, dalam empat hal tersebut yang sudah saya sampaikan, inilah tujuannya ilmu modern yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Al-Quran, bahwasannya kita harus dapat mengenali secara seksama lah apa itu alam, bagaimana fenomena alam, bagaimana pengukuran fenomena alam, kemudian dipikirkan secara rasional. Nah, ini tujuan adanya ilmu modern yang ada pada zaman sekarang dan keterkaitannya dengan Al-Quran. Keterkaitan antar keduanya, Al-Quran dan ilmu pengetahuan modern itu sangat berkaitan. Buktinya, menurut kami, sebelum masuk ke keterkaitan, menurut kami ilmu pengetahuan modern itu adalah ilmu pengetahuan yang dipelajari oleh para siswa atau para mahasiswa yang dipelajari pada zaman sekarang. Seperti contohnya jika SMA, pada zaman sekarang kan kalau SMA jurusan IPA belajarnya fisika, kimia, biologi dan lain-lain. Nah, hal tersebut itu bisa membuktikan bahwa sebelum ada ilmu-ilmu ini, ya, ilmu pengetahuan yang diungkapkan oleh para manusia-manusia pintar atau para ahli. Jadi ilmu-ilmu yang modern itu sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut kami seperti itu. Makanya Al-Quran dan ilmu pengetahuan modern tidak bisa dipisahkan. Masuk ke PowerPoint. Keterkaitan antar keduanya. Integrasi kurikulum mencakup pengintegrasian nilai-nilai ilahiyah dalam keseluruhan materi pelajaran, mulai dari perumusan, standar, kompetensi, sampai dengan evaluasi pembelajaran. Integrasi pembelajaran yang dimaksud adalah menanamkan motivasi dan pandangan Al-Quran tentang sains kepada peserta didik di saat proses pembelajaran berlangsung. Jika kedua integrasi ini masih belum bisa dilakukan, setidaknya pembelajaran sains harus mampu menghantarkan peserta didik kepada kesadaran yang permanen tentang keberadaan Allah, dan pembelajaran agama harus dapat memotivasi peserta didik dalam penelitian ilmiah. Inilah yang sesungguhnya yang menjadi inti pandangan Al-Quran tentang sains. Nah, sekarang kita akan menjelaskan beberapa contoh ilmu-ilmu pengetahuan modern yang ada di Al-Quran. Nah, kami akan memberikan dua contoh. Pertama, ada ilmu geografi di sini. Ilmu geografi diterangkan pada surat Quran surat An-Nahl ayat 11. Yaitu artinya dengan air hujan itu dia menumbuhkan untuk kamu tanam-tanaman zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Surat An-Nahl ayat 11. Yang kedua ada ilmu pengetahuan modern yaitu fisika. Dalam Al-Quran juga ada fisika pada surat Ar-Rum ayat 46, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira, dan agar kamu merasakan sebagian dari rahmat-Nya, dan agar kapal dapat berlayar. Nah, dengan perintahnya, dan juga agar kamu dapat mencari sebagian dari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. Di mana letak fisikanya? Nah, di sini ada kata-kata kapal, agar kamu merasakan sebagian rahmat-Nya dan agar kapal dapat berlayar, sehingga manusia bisa mencari penghasilan lewat kapal. Dari mana fisikanya? Kan kapal di laut ya, membutuhkan yang namanya gelombang air, gelombang laut untuk
untuk kapal itu berjalan membutuhkan gelombang. Nah, letak fisikanya ada di situ. Ya, yang kami paparkan hanya 2 contoh. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.